Sukoharjo dipastikan oleh Polda Jawa Tengah bahwa ledakan tersebut tidak ada unsur bom. Akibat terdampak harga BBM, nelayan di Juwanapati hanya mampu bertahan pada mata pencaharian tersebut. Dalam rangka mencegah bertambahnya angka stunting, Badan Pangan Nasional bersama BKKBN Pusat menggalakkan gerakan makan telur. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menyebabkan para nelayan di Juwana membutuhkan biaya pengeluaran yang tinggi. Biaya solar yang dibutuhkan kapal menjadi membengkak. Hal ini membuat para nelayan hanya mampu bertahan untuk kondisi sekarang. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan para nelayan di Juwana membutuhkan biaya pengeluaran yang tinggi. Biaya solar yang dibutuhkan kapal menjadi membengkak. Hal ini membuat para nelayan hanya mampu bertahan untuk kondisi sekarang. Ketua Barisan Muda Nelayan Juwanapati Mukit mengaku bingung dengan kondisi solar yang sekarang ini. Para nelayan di Juwana hanya mengandalkan mata pencaharian, tidak ada tempat kerja selain itu, bahkan ada yang rela hutang demi memberangkatkan kapal. Mukit menjelaskan kapal-kapal di Juwana berlayar di sekitar perairan Juwana, Natuna, Makassar hingga Papua. Bagi kapal yang berlayar hingga Papua menyebabkan dampak paling vital karena membutuhkan biaya yang tinggi. Mukit memperkirakan solar untuk kapal yang berlayar di Papua menghabiskan solar 120 hingga 140 ribu liter. Lanjutnya biaya solar bisa mencapai 3 miliar lebih untuk sekali berlayar. Bahkan perusahaan kapal tangkap saat ini merugi, bahkan ada pula yang bangkrut. Sedangkan kita ini kan mata pencariannya kan di perikanan tangkap. Mau nggak mau kita harus bekerja. Karena kalau kita tidak memberangkatkan kapal, terus kita mau kerja apa lagi. Jadi terus terang kami, saya sebagai Ketua Barisan Muda Nelayan di Juwana, kami sangat menolak dengan kenaikan BBM ini. Pihaknya mengaku kondisi nelayan sangat memprihatinkan. Jika kapal tidak berlayar, mesin bisa menjadi rusak, namun jika harus berlayar juga harus terbebani dengan harga solar. Mukit berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM ini. Setidaknya ada pembahasan bersama dengan semua pihak. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Memastikan ledakan di asrama polisi Sukoharjo bukan teror bom, Kapolda Jawa Tengah menunjukkan sejumlah bukti terkait kejadian ledakan yang menyebabkan seorang anggota Polri mengalami luka bakar. Hal itu diungkapkan Kapolda Jawa Tengah usai memeriksa 7 saksi. ATM, jadi berangkas ATM itu dalamnya kayak gini. Nyala kelasnya di kamar itu. Usai memeriksa 7 saksi dari anggota Polri di lokasi kejadian, yakni keluarga serta pemberi paket serta penerima, Kapolda Jawa Tengah pastikan kasus ledakan yang terjadi di asrama polisi Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah bukan teror bom. Benda yang meledak tersebut yakni bubuk hitam yang diduga adalah bubuk petasan. Selain memeriksa 7 saksi, Polda Jawa Tengah juga telah mengamankan sisa bahan pembuat petasan yang belum terbakar. Kapolda mengaku untuk mengetahui kasus ledakan yang terjadi di asrama polisi Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah, semua saksi dilakukan pemeriksaan. Pasalnya, bahan pembuat petasan yang disita oleh anggota itu rencananya akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pada tanggal 25 September kemarin sore pukul 18.20 terjadi ledakan di sebelah asrama polisi Grogol Sukoharjo. Jadi ledakan itu berdasarkan hasil pemeriksaan 7 orang saksi, kemudian petunjuk olah TKP, kemudian barang bukti yang kita amankan dan kita disposalkan, kita bisa simpulkan untuk saat ini bahwa ledakan itu bukan bom, tetapi murni dari bahan petasan yang berdasarkan keterangan saksi mau dibakar oleh anggota kita sehingga mengakibatkan meledak.
Untuk mengetahui kronologi kejadian ledakan yang menyebabkan seorang anggota Polri mengalami luka bakar serta luka pada kakinya tersebut, Polda Jawa Tengah menunggu korban sembuh untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Barang sitaan tahun 2021 meledak saat akan dimusnahkan oleh salah satu anggota Polri pada hari Minggu kemarin. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan anak di Brebes, Jawa Tengah histeris saat mengikuti khitanan massal di sebuah rumah sakit. Sejumlah petugas medis dan orang tua kewalahan memegangi tubuh sang anak agar tidak meronta saat dihitan. Inilah kehebohan dan tingkah kelucuan puluhan anak yang mengikuti khitan massal di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Sejumlah anak bahkan meronta dan menangis histeris saat petugas medis menyuntikkan jarum suntik. Sejumlah petugas medis dan orang tua bahkan kewalahan ketika anak meronta kesakitan saat disuntik. Ada juga anak peserta khitan yang terus memanggil ibunya meminta pertolongan. Sementara sejumlah anak yang lain nampak santai sambil menonton HP ketika disuntik. Khitanan massal ini digelar untuk membantu warga, utamanya warga kurang mampu, untuk mengkhitankan anak laki-lakinya secara gratis. Sejumlah orang tua mengaku cukup terbantu di saat kesulitan ekonomi keluarga akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini yang dihitan siapa, Pak? Ya, anak saya, Pak. Anak nomor berapa, Pak? Anak nomor 4. Gimana, Pak, tadi, Pak? Alhamdulillah merasa bangga anak saya bisa dikitankan secara massal. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya Rumah Sakit Bakti Asih. Dengan adanya itu saya merasa terbantu sebagai rakyat yang ekonominya lemah. Terima kasih atas kerjasamanya Rumah Sakit Bakti Asih. Emang sebelumnya sudah ada rencana dihitan itu, Pak? Belum ada. Iya, ini aja anaknya dadakan mau. Tapi tenang anaknya, Pak? Tenang, ya sedikit nangis cuma. Meski mengaku kesakitan, sejumlah anak peserta khitan nampak lega usai menjalani khitan massal. Apalagi panitia memberikan hadiah dan uang saku bagi para peserta. Ya sakit. Iya sakit. Tadi teriak-teriak nggak? Laras titik Sakitan, ya. sakitan. Terus nahan rasa sakitnya gimana tadi? Nangis titik ya. Baca doa. Doa apa? Sambil nonton handphone kan tadi? Enggak. Doa aja ya. Direktur Rumah Sakit Bakti Asih Brebes, Dr. Khosiatun Asmi mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan massal untuk membantu warga di sekitar rumah sakit menghitankan anaknya. Pengobatan pasca hitan juga ditanggung secara cuma-cuma oleh rumah sakit. Kegiatan pagi ini adalah khitan sunat massal yang diadakan oleh Rumah Sakit Bakti Asih Brebes dalam rangka ulang tahun Bakti Asih yang ke-20 tahun. Harapannya kami bisa membantu warga masyarakat Brebes sekitarnya. Ada berapa anak, Bu, yang dihitan? Ada sekitar 30 anak, Pak, yang ikut, Pak. Ini sasarannya siapa aja, Bu, yang Sasarannya semua warga masyarakat. Kami kemarin minta beberapa kader di beberapa wilayah Brebes, Wanasari, dan Kecamatan Bulakamba, sehingga beberapa anak-anaknya kami data ada sekitar 30 orang. Usai dikhitan, masing-masing peserta mendapatkan bingkisan menarik, uang saku, dan sertifikat khitan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, untuk mencegah stunting, Badan Pangan Nasional bersama BKKBN Pusat, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kendal serta dinas terkait mengadakan jalan sehat dan makan telur bersama di lapangan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Sebanyak 15.077 telur ayam matang dibagikan dan dimakan bersama. Sebanyak 15.077 telur ayam rebus dibagikan pada warga di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Acara makan telur bersama yang diikuti warga Kecamatan Patean, Sukorejo, dan Singorojo diprakarsai oleh Badan Pangan Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Pusat, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Kendal, dan peternak ayam petelur di Kendal dan sekitarnya. Sebelum acara makan telur bersama sebagai gerakan mengurangi angka stunting, sebab di Kabupaten Kendal terutama di wilayah atas masih banyak anak yang mengalami stunting, sehingga dengan adanya gerakan makan telur bisa mengurangi angka stunting dengan gizi dan protein yang seimbang. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, kolaborasi ini juga untuk meningkatkan ekosistem di bidang pangan. Hal itu karena peternak mendapatkan harga yang baik untuk telurnya, kemudian para pedagang bisa lebih untung, dan masyarakat bisa menerima telur dengan kualitas yang baik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam menurunkan angka stunting. Itu juga menjadi bentuk kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan BKKBN Pusat, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Kendal, dan Koperasi Peternak Unggas. BKKBN
hari ini Badan Pangan Nasional ini yang kita buktikan bahwa hari ini kita berkolaborasi. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN bahwa hari ini kita bisa buktikan bersama bahwa ini yang namanya kolaborasi. Ya, Pak Presiden selalu sampaikan bahwa kita harus berkolaborasi hand in hand sama-sama untuk membangun ekosistem di bidang pangan. Jadi nanti peternaknya itu sejahtera karena diambil telurnya dengan harga yang baik, pedagangnya untung, ya, masyarakatnya tersenyum. Nah, tiga ini harus bisa berjalan bersamaan. Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini angka stunting di Jawa Tengah mencapai 20%. Adapun angka stunting di Kabupaten Kendal mencapai 21%. Pihaknya juga merespon positif kolaborasi untuk penurunan stunting ini. Selain itu, produksi telur di Kabupaten Kendal juga melimpah. Dia berharap setiap warga, khususnya ibu hamil dan balita, bisa mengkonsumsi telur untuk penurunan stunting. Positif bagus karena apa? Stunting di Jawa Tengah masih 20% ya. Kemudian di Kendal ini masih 21%. Nah, saya lihat di Kendal stuntingnya 21%, tapi telurnya kan banyak melimpah gitu. Sehingga hari ini Kepala Badan Pangan ini Pak Arif luar biasa idenya, sangat inovatif. Bagaimana telur ini menjadi dikonsumsi sumber protein untuk mencegah stunting. Jadi saya kira itu penting sekali untuk kualitas SDM. Jadi pangan untuk meningkatkan kualitas SDM. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun mengatakan, penurunan stunting di Jawa Tengah sangat signifikan. Hal itu karena pada 2018 balita, angka stunting di Jawa Tengah mencapai 27%. Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya dilakukan sejak bayi lahir, melainkan saat calon ibu masih remaja, yakni dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu efektif, karena saat itu juga langsung kita datangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk membawa tablet tambah darah itu langsung diminum. Nah, ini seperti ini, jangan sampai ada dibagi, dibawa pulang tapi tidak minum. Nah, ini harapannya seperti ini, kita mengajak kepada adik-adik, khususnya mahasiswi atau dari remaja putri di sekolah-sekolah, ini kita ajak untuk penurunan stunting juga. Melalui kegiatan makan telur bersama ini diharapkan masyarakat lebih sadar tentang pentingnya penanganan stunting, sehingga kasus stunting bisa ditangani sedini mungkin. Ketua Pinsar Jawa Tengah sekaligus Ketua Koperasi Unggas Kabupaten Kendal Suwardi mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian para peternak ayam petelur untuk membantu pemerintah menekan angka stunting pada 2024 nanti ditargetkan 14%. Saat ini di Kendal masih ada 518 anak yang mengalami stunting. Yang kita bagikan hari ini 15.077 butir karena kita ambil 77 sesuai dengan UTRI yang ke-77 pada bulan Agustus kemarin. Dan kami para peternak sekarang peduli stunting dengan angka stunting yang tinggi yang telah disampaikan oleh Pak Presiden untuk mencapai nanti di tahun 2024 14%. Makanya berbagai pihak mengadakan kegiatan termasuk dari kami bagian bantuan paket sembako kepada warga masyarakat di 4 kecamatan yang terdampak stunting sejumlah 858 anak ataupun balita. Suwardi berharap pemerintah bisa memulai melakukan gerakan makan telur seminggu sekali, terutama pada pelajar. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membuka pekan olahraga seni pelajar mahasiswa dan taruna ke-22 yang digelar di Akademi Kepolisian Semarang. Selain diikuti pelajar dan mahasiswa dari dalam negeri, kegiatan tahunan ini juga diikuti 25 universitas dari 19 negara internasional. Bertempat di Stadion Taruna Komplek Akademi Kepolisian Semarang, ratusan pelajar dan mahasiswa dalam negeri dan luar negeri berkumpul untuk turut serta dalam kegiatan Persimaptar ke-22 yang digelar selama 4 hari mulai 26 September hingga 30 September. Dalam amanatnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, para peserta diminta untuk sportif dalam mengikuti ajang tahunan yang diselenggarakan Taruna Akpol. Saat ini pemerintah terus mendorong munculnya talenta baru di bidang olahraga melalui kegiatan kepemudaan salah satunya Persimaptar. Menpora berharap ke depan kegiatan tahunan ini semakin banyak variasi cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mencari talenta baru di cabang olahraga. Harap
kedepannya semakin bervariasi cabang olahraganya, sehingga yang akan ikut mungkin akan diperluas gitu ya. Tetapi ada hal yang penting yang tadi juga dalam sambutan saya sudah sampaikan. Sekarang kita punya DBON, punya Desain Besar Olahraga Nasional, di mana kita membangun sumber daya manusia yang kokoh, yang tangguh, yang sehat, yang bugar, tetapi juga punya hati nurani yang baik dan kemudian punya kepekaan yang sangat peka terhadap situasi dan lingkungannya, dan ujungnya adalah prestasi. Jadi dari hulu ke hilir di dalam Desain Besar Olahraga Nasional Perpres nomor 86 tahun 2021 itu semua sudah dituangkan. Sementara itu, Gubernur Akpol Irjen Pol Suroto menjelaskan, Persibaptar ke-22 salah satu bentuk pendidikan bagi para taruna sebagai calon perwira dalam mengelola dan mengorganisir suatu event, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan agar dapat berjalan dengan baik, sekaligus membantu integrasi bersama mahasiswa dan pelajar. Pendidikan pembentukan perwira. Jadi kita harapkan kegiatan ini, event ini, melatih taruna untuk mengorganisir suatu event, suatu kegiatan. Jadi mulai dari perencanaannya, pengorganisasinya bagaimana, kan? Termasuk bagaimana nanti pengawasannya, pengendaliannya segala macam. Jadi mengorganisir suatu event, jadi bisa dikatakan nasional. Yang kedua, bagaimana kita membangun integrasi antara mahasiswa ini akademi kepolisian kan termasuk juga perguruan tinggi. Dia mesti membangun integrasi dengan mahasiswa di luar akademi kepolisian dan juga pelajar, dan ternyata antusias pelajar-pelajar dan mahasiswa di luar besar sekali. Dalam event bergengsi ini diikuti 120 sekolah menengah atas, 49 perguruan tinggi dalam negeri di seluruh Indonesia, juga 25 universitas di 19 negara internasional, diantaranya Cina, Thailand, Malaysia, Australia, Somalia, Lebanon, dan Vietnam. Mereka akan mengikuti perlombaan olahraga seni dan teknologi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.